Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang keefektifan dari super tank, super sticker, dan juga super chat. Ya, artinya adalah fitur-fitur yang disediakan oleh YouTube ini sebenarnya berapa efektif. Nanti akan kita jawab berdasarkan dari pengalaman teman-teman ya yang sering memberikan super tank, super chat, dan super sticker. Dan juga ini kebetulan ada dua ya. Yes, pokoknya tetaplah yang memberikan super tank, super chat ini nanti akan kita share di videonya di channelnya Insan Tutor, bisa di 2 channel ataupun 3 channel. Dan yang mau gabung ingin berkembang bersama, ayo gabung di fitur membernya Insan Tutor, ada fitur join, itu tinggal klik aja dan pilih aja mana yang teman-teman sesuai dengan kebutuhan teman-teman lah ya. Jadi ya semuanya tetap berproses. Dan ini ada satu lagi, 2 pertanyaan. Yang pertama yang seperti yang saya bahas tadi, yaitu keefektifan dari super tank, super chat, dan super sticker. Terus pertanyaan yang kedua, ini hubungannya dengan jual channel. Karena dari awal ini kreator pemula memang banyak masalah. Bukan banyak masalah ya, tetapi sebenarnya mencari masalah, dan masalah itu bukan dari luar tapi dari dirinya sendiri. Akhirnya channelnya dijual padahal sudah gajian belum. Ya. Padahal sudah gajian. Masalahnya gimana? Tetapi yang akan kita bahas adalah yang kedua dulu. Super tank dan super chatnya nanti belakangan, ya. Jadi gini, ini saya sambil betulin kursi. Ada yang menghubungin saya, Bang, kayaknya saya sudah nyerah deh untuk menjadi konten kreator. Memang sudah gajian sih, Bang, 2 bulan, kadang-kadang 3 bulan sekali memang sudah gajian. Bukan masalah nyerahnya, ini bukan masalah perjuangannya, tapi nge-YouTube ini kan sebenarnya ketemu Insan Tutor baru 1 tahun. Sedangkan beliau ini nge-YouTube-nya sudah hampir 3 tahun. Dan sekarang pun gajiannya kadang-kadang 2 bulan sekali. Itu masalahnya. Masalahnya adalah tidak kurang kebal terhadap omongan saudara dan omongan tetangga. Dia ngasilin apa sih? Bertahun-tahun yang katanya gajian YouTube besar dan segala macam. Omongannya intinya seperti itulah ya, yang namanya tetangga ya. Apalagi akhirnya habis beli HP-nya sebenarnya nggak bagus, tapi dari hasil nge-YouTube juga bukannya disupport tetapi malah dibeli. Bertahun-tahun katanya menjadi YouTuber, tapi HP aja masih seperti itu. Dan itu dia denger lah ya, dari bisik-bisik tetangga. Ya maklum lah, hidup di desa. Kalau mungkin orang kota datang ke desa, mungkin bilangnya enak ya tinggal di desa. Woi, nggak tahu dia. Karena orang kota itu menilai orang desa enak, tenang. Ya karena tinggalnya cuma beberapa hari, bos. Ya, tinggalnya cuma beberapa hari, mungkin hanya 2 atau 3 hari. Tetapi kalau kalian tinggal selama berbulan-bulan, kalian tahu bagaimana tajamnya mulutnya orang desa itu ya. Sekali ngomong di sini, titip omongan orang satu kampung dengar ya. Namanya juga titip omongan pasti bertambah. Tapi kalau titip duit di kampung itu bisa berkurang, bos. Ya. Jadi ini persoalannya sebenarnya persoalan mental. Dan ini dilakukan dialami bukan hanya oleh teman-teman. Apakah Insan Tutor ngalamin? Insan Tutor pun ngalamin. Sampai saat ini? Iya, sampai saat ini. Sampai saat ini? Iya. Artinya yang toksik lah ya. Kita berkembang, ada aja ulahnya. Ya, ada aja ulahnya itu. Kita beli dia yang gila, dia yang teriak-teriak dan segala macam, itu ada aja sampai sekarang iya. Dan itu asik. Asiknya gimana? Kan tinggal nunggu dia gila saja. Kita belikan HP anak sekaligus 2 karena anak banyak ya, bisa untuk belajar. Nah, dia udah teriak-teriak. Kita ulang tahun anak yang agak meriah sedikit, dia sudah pokoknya teriak-teriak lah ya, kayak orang ya tahu sendiri lah. Kebetulan mepet gitu. Hal-hal semacam ini itu sering terjadi. Jadi apa yang harus dilakukan? Kalian slow saja, biarkan saja dia gila dengan cara berpikirnya sendiri, ya.
kita tidak bisa mengajak mereka untuk sepemikiran, sefrekuensi. Justru di saat-saat seperti inilah akan terbentuk menjadi pribadimu. Mungkin ini agak panjang ya. Akan membentuk pribadimu, akan membentuk dan akan tahu bagaimana dunia ini bekerja. Ya, apalagi sekarang ini musim-musim pilpres 2024 ya, pilpres. Jadi kalau semuanya orangnya sama, cara berpikirnya sama, pasti yang nggak perlu ada pilpres saya kira. Karena cuma ditunjuk aja milih siapa, Prabowo, atau milih siapa, Ganjar. Tapi perhatikan, makanya insan tutor tidak pernah percaya dengan yang namanya manusia. Ya, dan saya pun tidak pernah yang namanya nyium tangan walaupun dia tokoh masyarakat kayak apapun gelarnya itu, tokoh agama kayak, nggak pernah seumur hidup saya, kecuali tangan kedua orang tua saya. Tapi kan ilmunya tinggi bang, bodoh amat. Saya hargai ilmunya, saya ambil ilmunya, tapi saya tidak pernah hargai orangnya. Kenapa? Ya memang seperti itu. Ya, yang namanya manusia itu intinya adalah dia yang paling benar. Perhatikan, di saat pilpres pun seperti itu ya. Di tempat pendukungnya Prabowo ada ulama nggak? Ada, banyak. Allahu Akbar. Di Ganjar ada ulama nggak? Ada, Allahu Akbar juga. Di Anies ada ulama nggak? Ada, Allahu Akbar juga. Tapi apa? Orientasinya dia. Dia nggak mungkin teriakannya kuat kalau duitnya juga nggak kuat. Mau ulama yang di sini merasa paling benar, yang merasa ulama ya, di sini merasa paling benar, di sini merasa paling benar, yang di sana juga merasa paling benar. Ujung-ujungnya apa? Siapa yang benar? Yang benar ya Allahu Akbar itu. Yang benar siapa? Allah. Tapi manusianya, makanya sering saya bilang, kebenaran itu mutlak. Tapi kebenaran itu tidak mutlak kalau disampaikan oleh mulut, ya, disampaikan oleh manusia. Siapapun itu orangnya. Mau tokoh masyarakat, tokoh agama, nggak ada itu bagi insan tutor. Bodoh amat. Ilmunya banyak bang, dia lebih tahu tentang agama. Bodoh amat, nggak ada urusan. Kalau sudah bodoh amat mau diapain lagi? Bikin aja mereka pusing. Dia merasa pintar, merasa jago agama. Di depan mata saya ya saya bodoh amat lah. Makan itu. Toh teriakannya juga karena dibayar. Yakin saya nggak ada cerita itu, nggak ada. Jadi hal-hal semacam ini teman-teman harus menjadi kedewasaan justru ya. Sebenarnya tidak ada yang benar 100%. Walaupun itu keluar dari mulut tokoh agama sekalipun, jangan dipercaya 100%. Kalau ada ilmu yang bagus ya ambil. Ya, tapi jangan percaya sama manusianya, masih doyan selangkangan. Ya, kalau ilmunya bagus ambil. Yang jelek jangan diambil. Sekali lagi jangan percaya, jangan membabi buta. Cium tangan, kepak. Tapi ya, kalau ada yang seperti itu ya itu urusan. Kalau saya ya enggak ada. Ngapain kamu habaib mau kiai? Enggak ada, saya pernah cium tangan, merebutan cium tangan. Enggak ada itu. Kalau teman-teman mungkin ada ya silahkan, itu kan kamu. Kalau saya enggak. Mau diluruskan, bodoh amat, enggak ada urusan. Jadi hal-hal semacam ini juga yang harus membuat teman-teman itu semakin dewasa. Apa hubungannya bang? Ya sama dengan yang mau jual channel ini. Gara-gara omongan tetangga, kamu down. Gak ada yang benar, gak ada yang benar bos. Ya, kamu tidak perlu menjelaskan siapa diri kamu. Udah, selesai. Kamu mau menjelaskan mati-matian pun bahwa kamu baik, kamu bagus, kamu pinter agama apapun itu. Kalau orangnya dasarnya sudah tidak suka, ya tidak suka saja. Jadi ilmu yang paling bagus ya bodoh amat. Masa bodoh? Udah. Jadi kalau ngomong sama insan tutor, ulama tidak. Sok-sokan, jangan ngajarin ikan berenang bos. Ya, mungkin ada yang lulusan pesantren sering ngobrol juga dengan saya. Kamu jangan begini, nggak usah ngomong deh. Kenapa? Kamu pernah makan Indomie 1 hari 1 bungkus dibagi 3? Kamu pernah tidur
beralas ini karton Indomie. Kamu pernah tidur di emper toko nggak? Nggak usah cerita, nggak usah ngomong. Omongannya saya anggap tai pasti. Kenapa? Saat dia ngadepin masalah seperti kita, susahnya kita dulu saat berjuang kelenger juga, mungkin lebih bajingan daripada kita. Jadi hal-hal semacam itu juga harus kita pelajari juga. Ya supaya, karena ini pondasi nge-YouTube-mu ini di sini. Ini sudah gajian gara-gara omongan yang seperti itu. Setelah itu kalian mundur, kan lucu bos. Kalau perlu bikin dia gila gitu. Kalau saya ya sengaja. Kenapa? Saya bikin gila sekalian. Nah, nanti kalau sudah di rumah sakit gila, di rumah sakit jiwa, mungkin ada tetangga yang lain jenguk dia. Ya saya tinggal ngikutin saja, saya jenguk juga dia. Iya kan? Tinggal ngomong aja kok. Cepat sembuh ya. Nanti jalan-jalan sama saya. Saya udah beli mobil baru loh. Mau sembuh gak jadi, tambah parah gilanya ya kan. Nanti jenguk lagi. Ya kita tinggal ngomong lagi sambil bawa makanan. Ya nanti tidur di rumah saya ya kalau sudah sembuh. Rumah saya sudah bagus kok. Saya sudah bangun rumah. Mau pulang gak jadi lagi. Kenapa? Tambah gila lagi ya kan. Gilanya tambah parah lagi ya. Kalau perlu bikin aja seperti itu. Bodoh amat lah. Orang gila karena pemikirannya dia. Kamu mundur karena pemikiranmu. Karena cara berpikirmu yang salah. Jadi hal-hal semacam ini harus dipahami, harus menjadi basic mood menjadi seorang content creator. Apalagi ini dunia online, ya, dunia online. Intinya kalau semuanya baik di YouTube, di konten menjadi content creator di dunia online, kalau kamu sudah bodoh amat ya sudah. Gak ada orang yang benar, itu intinya, itu aja loh. Gak ada orang yang ngomongnya 100% benar. Walaupun itu bawa ayat, walaupun identitasnya mungkin jenggotnya panjang, jubahnya besar, ngomong di depan saya sikat juga itu. Saya hargai ilmunya, ya saya hargai ilmunya. Ya, tapi kalau masalah ngomong perjalanan hidup, nggak usah ngomong deh, nggak usah ngajarin ikan berenang. Kamu pernah nipu orang satu Indonesia belum? Belum, nggak usah ngomong. Pernah menjadi bajingan belum? Setengah, nggak usah ngomong. Kamu pernah mabuk? Dulu mas, mabukmu berapa? Hah? Mabukmu berapa? Hah? Kayak apa? Duniamu kayak apa? Pernah jadi bandar belum? Belum mas, jangan sampai. Nggak usah ngomong mas saya. Jadi ini adalah pondasi-pondasi yang harus teman-teman bentuk. Ya, teman-teman bentuk dari awal. Yang ini hadirnya dari dalam hati teman-teman sendiri. Sekuat apa mentalmu? Saya ngobrol dengan tokoh-tokoh nasional sering. Ngobrol dengan para yang penghuni di lapas sering. Dunia mereka saya juga tahu. Saya pernah menjadi bagian dari mereka. Saya pernah menjadi bagian dari orang-orang berjenggot. Bagaimana cara berpikirnya? Jadi dari situlah kita banyak belajar. Ya, banyak belajar. Jadi kuatkan mentalmu sekali lagi. Jadi jangan hanya karena omongan si ABC, orang-orang terdekatmu, kamu mundur, aneh, apalagi sudah monet. Ingat perjuanganmu dulu. Sekarang 3 bulan gajian, diomongin juga ya, itu bodoh amat intinya. Simpel ya. Biar kalian makin kuat. Terus kita kembali ke pokok masalah tadi. Ada satu pertanyaan yang tadi di awal. Seberapa efektifkah super tank ini? Seberapa efektifnya super tank itu hanya yang pernah memberikan super tank dan yang sudah menjadi membernya Insan Tutor atau sering memberikan super tank, tidak harus di channelnya Insan Tutor, itu yang berhak menjawab. Ya, efektif enggaknya. Jadi yang sering memberikan super tank, monggo komen di kolom komentar. Tetapi ada juga konten kreator, apalagi subscribernya ya. Subscribernya biasanya kan antara kalau sering belajar, kalau sering belajar di Insan Tutor, sama-sama belajar mungkin memahami. Tetapi kalau alergi dengan video-videonya Insan Tutor, dengan judul-judulnya Insan Tutor, bisa dipastikan, kalaupun dia menjadi seorang konten kreator dan tidak bisa mengambil satu hal positif dan ilmu positifnya
dari apa yang disampaikan insan tutor atau tidak bisa berpikir positif, akan makin tolol. Percaya deh. Ya. Belajar di sebelah makin tolol. Belajar di insan tutor tambah goblok. Belajar di channelnya yang lain lagi otaknya makin error. Kenapa? Dia tidak bisa, tidak ngerti bagaimana mengambil pelajaran positif dari manapun. Mau dia tua, mau muda, gak ada urusan dan gak peduli. Biasanya justru orang-orang tua yang sok-sokan, ini akan kelihatan makin tololnya gitu loh. Konten kreator yang udah tua biasanya. Ya. Jadi kalau belum bisa mengambil sesuatu pelajaran yang positif dari sebuah channel, apa yang dibicarakan konten kreatornya, dia hanya menjadi kumpulan-kumpulan orang tolol, percayalah. Kamu subscribe dia pun percuma, bos. Channel-channel kayak gitu kamu subscribe, kamu juga akan dipertemukan dengan kumpulan orang-orang tolol. Jadi jangan dilihat ininya, dan auranya sama. Makin sering dan makin banyak kamu berkumpul dengan orang-orang tolol yang cara berpikirannya seperti itu, ya kamu akan menjadi tolol juga. Ya, jadi kalau masalah super thanks, super chat ini yang berhak menjawab seefektif apa? Ya tentunya yang sering memberikan. Karena praktisi langsung kan, bagaimana perkembangan channelnya ya. Tetapi yang belum pernah memberikan super thanks dan itu menjawab, yaitu ada tutorial yang hanya memanfaatkan super thanks, padahal dia tidak sama sekali memberikan super thanks. Dialah sebenarnya yang saya maksud. Siapa? Tololnya. Kenapa? Dia belum pernah merasakan efek saat memberikan super thanks. Karena kenapa? Karena memang tolol. Kok berani menjawab gitu loh. Kan goblok. Yang seharusnya menjawab itu yang pernah memberikan. Ya. Yang belum pernah memberikan, nggak usah jawab. Kelihatan sekali goblokmu. Memanfaatkan, saya kira juga nggak ngefek. Loh, pernah apa belum? Belum, tempeleng mau. Ya, tuh satu. Terus ada lagi, kalau misalnya dia sudah monet, nih, membahas super thanks, sedangkan dia tidak pernah menerima yang namanya super thanks, itu tidak lebih dari omong kosong. Apa itu, bos? Itu yang keluar dari mulutnya tolol juga. Kotak pembalut diolah oleh orang tolol, keluar dari mulutnya tolol juga. Kenapa begitu? Dia belum pernah menerima super thanks. Artinya apa? Sebenarnya videonya itu gimana kalau menurut teman-teman? Coba bahas deh. Hah? Orang iri aja itu. Ya. Orang iri, hanya kreator iri belum pernah menerima super thanks. Setelah itu ngomong yang macam-macam. Apalagi yang subscribernya masih 1.500, 2.000, super thanks belum dapat. Artinya kamu itu ego, tidak bisa membangun hubungan emosional dengan subscriber. Merasa videomu paling bagus, subscribermu kamu biarkan saja. Tidak ada yang memberikan super thanks, apalagi gabung, keluarlah dari mulutmu itu. Kenapa? Itu menunjukkan ketidakmampuanmu dalam membangun hubungan emosional dengan subscribermu. Lagi-lagi kan? Apa bang? Tolol. Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa teman-teman ambil ya. Teman-teman boleh belajar dimanapun, tapi jangan ikut-ikutan tolol. Belajar di banyak tempat itu seharusnya makin banyak hal positif yang bisa teman-teman ambil. Tetapi kalau teman-teman lebih sering berkumpul dengan orang-orang tolol, auramu juga aura tolol ya, bukan aura positif. Jadi ambil sesuatu yang positifnya, terapkan di channelmu, jadikan itu sebagai pembelajaran. Belajar di sana pusing, belajar di sini pusing. Pertanyaannya siapa yang benar? Gak ada yang benar. Terus yang salah, raimu dulu yang salah. Yang gak bisa mengambil ilmunya, ilmu positif untuk diterapkan di channelmu. Simpel ya, simpel, gampang, cara berpikirnya gampang. Jadi harus makin cerdas, Belajar di insan tutor harus makin cerdas. Nonton video di channel lain harus makin cerdas. Ambil saja hal-hal positifnya.
Gampang, gampang. Banyak mengambil hal positif, teman-teman akan mendapatkan aura positif dan itu kamu terapkan di channelmu, semuanya akan positif. Kalian akan ketemu dengan orang-orang positif juga. Ya, dari komentarnya itu kita sudah kelihatan, Mas. Sekali lagi, dari tiap komentar yang ada di videomu atau dari tiap komentar yang ada di videonya Insan Tutor, kita sudah bisa menebak. Walaupun dia tua, cara berpikirnya bagaimana. Dan saya paling alergi dengan orang-orang kayak gitu. Kenapa? Saya tidak diajarkan untuk berkumpul dengan orang-orang tolol. Kenapa? Saya pernah menjadi tolol. Dan betapa susahnya berkumpul dengan orang-orang tolol. Ya. Pernah menjadi tolol? Pernah. Lama saya menjadi tolol. Pernah goblok, Mas? Pernah. Lama sekali jadi orang goblok. Jadi sekarang udah pintar, masih goblok juga. Makanya kadang-kadang saya berkumpul dengan orang-orang goblok juga. Terus kapan berkumpulnya dengan orang pintar? Saat saya belajar. Ya, saat saya belajar. Jadi siapa sekarang masih yang paling pintar? Gak ada, orang saya juga masih tolol. Kenapa? Saya bilang teman-teman yang berpikir seperti itu tolol, terus menganggap saya tolol, ya bodoh amat. Memang faktanya saya masih tolol. Saya masih perlu banyak belajar. Sehat selalu, salam buat keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.